Hai, ketemu lagi sama aku Mutia Novaska di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cerpen dengan judul Marah yang Merasai karya A.A. Nafis. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share video ini jika menurut kamu bermanfaat. Selamat menonton. Marah Ahmad merupakan keturunan bangsawan asal Padang. Marah bekerja sebagai pegawai negeri. Pada cerpen ini diceritakan bahwa Marah yang membayangkan bahwa ia belum siap menerima perubahan jika Jepang berkuasa. Pada awal kedatangan tentara Jepang, semuanya masih baik-baik saja dan aman. Namun, setelah 2 minggu, hingar-bingar terjadi di kampung Cina. Marah sangat marah ketika tahu bahwa rakyat yang merampok toko-toko Cina. Tiba-tiba, lewat tengah hari, terdengar kebisingan dari arah jalan raya. Pegawai balai kota itu serentak berlompatan ke arah pintu. Meski Marah lesu, dia ikut ke pintu. Dari seorang pegawai yang baru datang dari luar kantor, Marah Ahmad mendapat cerita bahwa Kempetai tiba-tiba datang, lalu menembak 2 orang perampok. Dengan lunglai, Marah Ahmad kembali ke kursinya sambil memikirkan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba perwira Jepang datang lalu disambut kikuk oleh Marah. Setelah dijelaskan, ternyata mereka ingin berkuasa dengan alasan banyak kekacauan yang terjadi. Marah sangat emosi mengetahui hal itu. Selebaran pun disebar, yang isinya bahwa mulai hari itu, kaum militer mengambil alih pimpinan pemerintah. Setelah semuanya terjadi, akhirnya Marah tahu mengapa mereka melakukan hal-hal itu. Awalnya Marah masih mau masuk kantor, namun karena perlakuan-perlakuan mereka, Marah tidak mau masuk kantor lagi. Untuk tokoh yang pertama, di sini ada Marah Ahmad, memiliki karakter yang pemarah, pemberani, pemikir yang kritis, dan omongannya kasar. Karakter pemarah itu dibuktikan pada kutipan cerpen berupa Marah Ahmad memaki dalam hatinya, sehingga seluruh tubuhnya gemetar karena menahan marah. Untuk karakter pemberani dibuktikan pada kutipan cerpen, lalu ketika wali kota yang tentara itu memanggilnya menghadap, dia tidak membungkuk. Dia hanya mengangguk saja seperti yang biasa dilakukannya bila menghadap wali kota yang Belanda. Jepang itu berteriak-teriak. Mesti Marah Ahmad tidak mengerti bahasa Jepang sepotong pun, namun dia tahu dia dimaki-maki. Karakter pemikir yang kritis dibuktikan pada kutipan cerpen. Dengan lunglai, Marah Ahmad kembali ke kursinya, duduk terperangah. Perlahan-lahan muncul gambaran situasi dalam pikirannya. Mulanya Jepang itu minta agar penduduk menjaga keamanan. Lalu mereka suruh rakyat menjarah. Lalu hari berikutnya mereka menembaki penjara. Itu faktanya. Tapi mengapa? Pertanyaan itu berulang-ulang dalam pikirannya. Omongan yang kasar dibuktikan pada kutipan cerpen. Biadab semua, kata Marah Ahmad dengan suara yang menggema ke seluruh ruang kantornya. Tokoh kedua ada perwira Jepang, memiliki karakter yang licik, serakah, kasar, dan pemarah. Karakter licik di sini dibuktikan pada kutipan cerpen, kamu licik. Marah Ahmad memaki dalam hatinya sehingga seluruh tubuhnya gemetar karena menahan marah. Kata kamu di sini ditujukan untuk perwira Jepang. Karakter serakah dibuktikan pada kutipan cerpen, Nippon Indonesia sama-sama. Tapi negeri ini tidak aman. Di mana-mana ada kekacauan. Bangsa Indonesia tidak bisa mengurus negerinya sendiri. Mulai hari ini, militer yang memerintah. Perwira ini jadi wali kota. Nippon Indonesia sama-sama. Untuk karakter kasar dan pemarahnya dibuktikan pada kutipan cerpen, Jepang itu berteriak-teriak. Meski Marah Ahmad tidak mengerti bahasa Jepang sepotong pun, namun dia tahu dia dimaki-maki.
Kemudian dia disuruh keluar. Baru saja dia lewat ambang pintu, dia dipanggil lagi. Marah Ahmad tahu bahwa dia disuruh membungkuk. Mengapa beberapa karakter ini muncul pada tokoh Marah Ahmad? Mari kita bahas satu persatu. Karakter pemarah muncul karena rasa tidak senang atau emosi pada dirinya karena mengetahui bahwa segala sesuatu yang dilakukan Jepang itu licik dan Jepang menghalalkan segala cara untuk menguasai Indonesia. Karakter pemberani muncul karena kurangnya rasa hormat Marah Ahmad kepada kaum Jepang karena juga perilaku mereka yang tidak baik. Dan pemikir yang kritis ini muncul karena rasa penasaran Marah Ahmad dengan kejadian-kejadian yang telah terjadi yang menurutnya ada kejanggalan dan dia ingin tahu apa alasan Jepang melakukan itu semua. Dan yang terakhir, omongan yang kasar. Hal itu karena dipicu oleh rasa marah atau emosi yang dikarenakan mengetahui berita-berita hal-hal yang terjadi yang dilakukan oleh Jepang dengan cara yang tidak baik. Berikutnya untuk tokoh kedua, yakni perwira Jepang. Mengapa sifat licik itu muncul pada tokoh perwira Jepang? Dikarenakan keinginannya untuk menguasai Indonesia. Mengapa dia serakah? Dikarenakan dia menginginkan kekuasaan dan merasa bahwa dengan adanya kekuasaan akan banyak keuntungan yang ia dapat. Dan mengapa karakter kasar serta pemarah itu muncul? Itu dikarenakan dan mengapa karakter kasar dan mengapa karakter kasar serta pemarah itu muncul? Itu dikarenakan dia yang geram melihat Marah Ahmad ini tidak mau menghormatinya, tidak mau membungkukkan badan sebagai bentuk penghormatan. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lewatkan video-video berikutnya. Sampai jumpa.